Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ade Garas. Di sini akan membahas masalah motor yang ada di muka bumi agar kita tidak awam lagi dan tidak mudah dibodohi. Dan di video kali ini ya Scoopy terbaru dan kilometernya masih 5.000. Mari kita serbu. Ya enggak lah, diinvestigasi supaya kalian tahu seberapa ringkih motor sekarang ini. Tapi ya kita nggak akan bahas ringkihnya aja. Ya dari modelnya sih lumayan sih. Kalau menurut saya lumayan. Dan lebih detailnya langsung kita sikat. Sekarang Honda yang harus deg-degan. Dan untuk tipe yang ini itu kebetulan masih pakai anak kunci dan nggak pakai remote. Tapi justru di sini kelebihannya pakai anak kunci karena di sini ada kickstarter. Beda dengan yang remote yang sudah nggak ada kickstarter dan itu menjengkelkan kalau aki sampai ngedrop. Betul tidak? Kalau begitu mari kita bongkar. Apa aja yang aus di kilometer 5.000 ini supaya kalian nggak sampai telat jika kalian sudah terlanjur memiliki motor macam ini. Itu perawatannya jadi lebih berhati-hati lagi karena Scoopy ini nggak murah. Scoopy ini harganya lumayan. Dulu Scoopy itu pertama kali launching itu di angka 14-15. Bener nggak ya? Ya intinya belasan lah wis. Tapi sekarang kan Scoopy udah setara dengan harga CB Street Fire zaman dulu, yaitu sekitar 24-25. Wow, padahal motor Matic ini isinya hanya mesin yang simple, seker, askrek, dan kawan-kawan CVT aja. Nggak ada kopling basah, kopling ganda, nggak ada persneleng. Justru kenapa bisa lebih mahal? Ya udahlah, urusan mereka. Kalau gitu langsung kita bongkar. Ternyata ada beda di bagian CVT sebelumnya. Kalau untuk Scoopy tipe sebelumnya, itu pemegang kabel remnya ini, itu sendiri. Ada baut kecil di bagian sampingnya. Begitu juga dengan pemegang ininya, pemegang atau sabuk remnya itu ada baut sendiri kecil di sini, dan itu rawan sekali dol soalnya pendek bautnya. Mungkin ini sedikit revisi dari Honda karena ribet, akhirnya bautnya dikurangin dan otomatis ada dua baut di sini yang sudah hilang, yang sudah nggak kepasang lagi. Ya mungkin untuk efisiensi itu sendiri. Dan di sini biasanya kalau pas kita buka itu di sini ada baut sembunyi, dan baut sembunyi itu masih dipertahankan. Nah kalian lihat. Nah ini baut sembunyi ini, kalau kalian sampai lupa nggak buka ini mesyo, kalian sampai kecirit, sampai mencret, artinya bongkar kayak bongkar bisa buka, soalnya ada baut yang disembunyikan di sini dan itu harus dibuka. Jadi baut L5 ini harus dibuka dulu biar bisa ngelihat baut yang disembunyikan. Nah, kenapa juga baut ini disembunyikan? Kalau orang awam bongkar sendiri kan bingung, diamer sampai pecah garam buka. Nah kalau gini kan kebuka akhirnya. Jadi kalian yang pengen bongkar sendiri berhati-hati karena ada baut tersembunyi. Kalau saya nyebutnya sih baut ninja, dan untuk yang lain-lain kayaknya masih sama deh. Cuma ini sudah kotor banget sepertinya ya. Ini baru dibongkar sepertinya, soalnya saya tanya ke orangnya itu ini nggak pernah dibongkar meskipun servis di bengkel resmi. Ya mungkin kalaupun di bengkel resmi itu ada servis gratisnya, nggak sampai bongkar di bagian ini. Padahal ini seharusnya masuk poin servis. Betul tidak? Soalnya ini adalah bagian yang paling riskan, paling vital di bagian Matic. Jadi jangan sampai kalian abai melakukan perawatan CVT. Kenapa setiap saya review motor tuh selalu CVT-nya saya bongkar? Karena bagian mesin sudah nggak terlalu penting. Yang paling penting itu bagian CVT. Ini kalau bisa, kalian kalau bongkar bagian belakang ini, rem harus diaktifkan. Jadi biar ini nggak gerak-gerak. Soalnya kalau nggak direm, ini akan jalan terus. Nah, kalau direm dia akan diem. Gitu, kalian paham kan? Jadi memudahkan kalian untuk membuka baut sini. Dibuka, wow, kotorannya sudah tebal sekali, debu vulkanik. Waduh, ini kondisi pulinya, nanti kita bongkar juga di bagian rollernya, dan rollernya masih dalam kondisi bagus, masih baik ya. Terus nggak ada karat juga, masih bagus lah, nggak kayak NMAX yang kemarin yang saya bongkar. Padahal kilometer 3.000 udah berkarat. Jadi tiap-tiap pabrikan itu mempunyai plus minusnya sendiri. Dan ini menggunakan spare partnya HM. Dan kalian tahu HM itu bukan AHM ya, ada spare part sendiri yaitu mereknya HM. Dan kita langsung lihat bagian seal askrek yang jadi langganan bocor. Untuk seal-sealnya aman, nggak ada kebocoran, cuma dia udah kotor banget.
Nah, lagi-lagi ini penyakit langganan sih kalau menurut saya. Soalnya belum sealnya udah bocor. Bisa kelihatan. Ini adalah gejala kebocoran pada puli. Jadi kalau ini dibiarin, pelumasnya akan habis. Dan kalau sudah pelumasnya habis, ya keuangan kalian yang akan habis. Soalnya akan ganti satu paket. Kalau gitu, langsung kita eksekusi. Kita bersihkan dulu bagian sini, terus bagian sini juga pakai kuas saja sama angin. Soalnya ini nggak ada kebocoran. Inilah jeleknya Honda. Honda nggak ngasih filter di bagian CVT, nggak kayak Yamaha. Jadi Honda membiarkan kotoran itu bebas keluar masuk ke dalam CVT. Dan ini bener-bener nyebelin. Soalnya bikin kerjaan mekanik makin banyak. Jadi tiap pabrikan tuh punya plus minus ya. Kalau kalian suka yang bersih-bersih, atau kalian mau ngasih filter sendiri di motor Beat ini juga bisa dengan memodifikasi bagian lubang ini, lubang hisap CVT-nya dikasih spon bisa kayak Yamaha. Biar nggak kayak gini, asli kemprol. Jadi bagi kalian yang nggak punya kuas, yang nggak punya kompresor, bisa kalian tiup pakai abrap musim badek. Bisa pakai selang itu kalian masukkan ke cocot kalian ya. Terus kalian tiup pelan-pelan di sini. Jadi selang itu kan panjang. Nah itu hanya contoh ya. Kebetulan selangnya ini nggak ada dibawa sama anak-anak ini. Jadi kita semprot aja ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, pelumas di kilometer 5000 itu sangatlah busuk, sangatlah memprihatinkan ya. Kalian kelihatan ya, pelumasnya sangat jelek. Ini bener-bener jelek. Jadi benar-benar berbahaya buat komponen puli itu sendiri. Bahkan di kilometer 1000 seharusnya sudah dibongkar karena itu kilometer ngerayen. Kalau bisa di kilometer 500 untuk bagian pelumas-pelumas kayak gini nih. Tapi siapa juga yang mau bongkar kalau servisnya gratis? Mending kalian bayar daripada kalian mengorbankan motor kalian. Jadi ini diambil bertahap. Nih bener-bener kayak tai ayam ya. Ini untung oli. Tai ayam nih siapa juga yang mau megang. Bener-bener hitam bener. Jadi nggak rekomen. Jadi kalau kalian punya motor baru wajib dibongkar. Apalagi kalian yang subscribe HND, kalau udah tahu jangan pura-pura nggak tahu. Wajib kasih tahu ke orang-orang, ke teman-teman kalian yang masih awam, supaya teman kalian ikut pinter dan nggak jadi korban mafia-mafia otomotif. Seperti biasa, jadi kita bongkar bagian sini. Ini kan masih gejala. Sebenarnya kalau seandainya kalian nggak ada dana buat perbaikan ganti sealnya, ini masih bisa dibersihkan. Intinya ini pelumasnya kotor, jelek, sampai pelumasnya tuh encer. Jadi karena dia sering panas ya, kebetulan orangnya ini dari Bali, ini encer. Jadi pelumasnya itu encer. Seharusnya lebih kental dari ini. Makanya dia sampai lolos keluar lewat sealnya ini. Jadi ini ganti pelumas saja, seandainya spare partnya nggak ada, seandainya ya. Ini kebetulan orangnya minta yang perawatan aja. Jadi nggak usah ganti-ganti dulu. Nanti mungkin next time bisa lebih servis besar lagi. Jadi ini wawasan buat kalian kalau servis CVT itu sangat penting untuk Matic. Jadi intinya kebersihan motornya kalian bakal selamat. Makanya saya ini pakai tisu sampai ya. Nah, kalau sudah bersih gini, sudah bisa dikasih pelumas yang baru. Nah, kalian percaya nggak percaya, di bengkel resmi pun itu nggak mungkin pakai tisu. Kenapa? Karena tisu itu beli. Nah, kalau mekanik beli sendiri kan nggak mungkin. Mikirin keluarga mereka sendiri aja pusing, apalagi bikin bengkel beli tisu. Jadi, kalau bisa kalian bawa tisu sendiri, kasih ke mekaniknya. Mas, pakai tisu ya. Jadi biar mantap. Pokok jangan kasih tisu magic, bahaya karena kalian bisa dikaplok. Nah, di sini mungkin ada tambahan informasi buat kalian, daerah-daerah yang nggak boleh dikasih pelumas. Nah, contoh ini jalannya Vibel kan. Vibel itu sifatnya kering, jadi nggak boleh ada pelumas di rel Vibel, baik itu di rumah roller maupun di pulinya ini. Dan di daerah roller juga, kalian tahu ini
Ini rumah roller. Ini nggak boleh ada pelumas kecuali di bagian bos rumah rollernya. Jadi bos rumah roller ini dikasih pelumas nggak apa-apa, tapi hanya sedikit, hanya sebagian. Yang penting ngebasahin area bos rumah roller ini. Itu kadang ada kelakuan bengkel, bahkan ini sangat prihatinkan ya. Ini notabene bengkel resmi, itu konsumen itu curhat ke sini kan, motornya kasar dan dicek nggak ada keluhan apa-apa, padahal pulinya oblak. Tapi yang dicek tuh bagian rumah roller, dan mirisnya roller dikasih pelumas. Alasan mekaniknya apa? Ya biar suaranya lebih halus, kadang gitu. Padahal roller ini area kering dan nggak boleh ada pelumas sedikit pun. Kenapa? Karena kalau sampai roller ini dikasih pelumas, pelumasnya akan loncat ke area V-bel. Dan kalau V-bel sampai kena pelumas, itu akan selip. Dan kalau udah selip, motor matic larinya nggak akan maksimal. Paham dari sini? Lanjut. Dan usahakan pelumas pakai yang bening. Ya minimal warna emas gini lah, kayak warna-warna minyak goreng. Jadi jangan pakai pelumas yang warnanya pekat. Ditakutkan di situ terlalu banyak aditifnya, sejenis kayak pewarna gitu kan, mesti mengandung padatan ya di dalamnya, atau endapan. Endapan itu yang ditakutkan. Tapi kalau bening ini kan murni. Apalagi kalau nemu yang bening, pure bening kalau ada ya, tapi jangan minyak rambut. Beda genre udah. Jadi kalau ngasih pelumas wajarnya aja. Soalnya kalau terlalu banyak itu bisa membuat seal jadi kewalahan nahan pelumasnya, dan akhirnya jebol juga. Niatnya safety malah bikin nggak karu-karuan. Jadi secukupnya ngasih pelumas. Langsung kembalikan lagi ke tempatnya. Kan saya sebelumnya ngasih tahu ke kalian kalau servis CVT itu tiap 6.000 kilo, tapi sebenarnya nggak berlaku buat motor baru. Kalau motor baru, kalau bisa 4.000 kilo kalian harus bongkar lagi, karena ini bukti 5.000 kilo separah ini pelumasnya. Jadi sudah nggak worth it untuk motor baru, khusus motor baru. Beda dengan motor dulu ya, soalnya komponen motor baru sekarang lemes-lemes. Nah ini pelumas yang tak pakai, ini jujur wis nggak di endorse sama produk Yodoyoshi, tapi ini worth it sih untuk pelumas bearing. Ini saya anggap bearing lah, karena yang di toples Gatsby-nya habis, jadi saya ngambil di toples utama. Kalau udah selesai, tinggal masukkan peluru yang sudah dibersihkan tadi. Nah kalau udah saya gini, pasang lagi pernya. Hati-hati, karena sampai mencolot nang raimu buruk ngapain ganteng. Nah ini lagi ya yang unik ini ya, ini itu plastik ini loh, padahal dulu ini besi, asli besi. Kalau yang besi itu harganya sekitar 40.000, tapi ini nggak nyampe 10.000 udah dapat kalian kalau beli di online ya. Meskipun fungsinya nggak terlalu penting ya, makanya mungkin karena nggak terlalu penting itu ya, jadi pabrik akhirnya ngasih bahan plastik aja. Soalnya fungsinya cuma biar per ini tuh tetap di nggak oblak lah istilahnya, jadi sebagai penahan per ini supaya nggak oblak. Jadi karena mungkin pabrik mikirnya ini kan nggak pernah rusak, besi lagi, abadi sih kalau pas pakai besi. Akhirnya mungkin spare part pabrik nggak laku dan akhirnya ganti plastik. Kalau plastik kan ada kemungkinan rusak. Ya intinya marketing lah, penjualan. Kalian tahu sendirilah zaman sekarang ini. Dan anehnya gejala gerdek atau getar itu terjadi di semua kalangan matic genre atau semua genre matic. Entah itu 110, entah itu yang 125, apalagi yang cc besar ya. Soalnya dulu yang terjadi gerdek tuh hanya di kalangan PCX. Bahkan sekarang yang sering ngata-ngatain PCX, NMAX-nya juga gerdek. Ya nggak cuma NMAX, bahkan Fazio kemarin itu gerdek. Dan sekarang ini Scoopy. Ini kan keluhannya orangnya getar tarikan awal. Ya bener tadi agak sedikit ada kebocoran di bagian pulinya ini. Intinya kalau puli ini yang harusnya kering terus basah, pasti ada efek-efek yang nggak nyaman nanti. Entah itu dari kenyamanan, entah itu dari keawetan motor. Ya ujung-ujungnya biang keroknya adalah puli yang kurang sehat. Jangan lupa di sini karena ini masih kering, jadi cukup dilap aja, jadi nggak perlu dicuci. Soalnya pelumas nggak sampai ke daerah sini, jadi cukup dikeringin pakai lap aja sudah cukup. Dicuci itu kalau pelumas sudah terlanjur masuk ke wilayah kering ini. Tapi kalau masih belum, nggak perlu. Soalnya lapisan motor sekarang tuh beda sama lapisan dulu yang mudah berkarat. Jadi kalau darurat aja dicuci pakai air. Tapi kalau nggak darurat, mending dilap atau disemprot aja. Soalnya ya tahu sendirilah, semakin kesini motor tuh semakin aneh-aneh penyakitnya. Kalau gitu langsung kita rakit, karena di video ini tujuannya hanya mengedukasi kalian seputar perawatan motor dan informasi tentang motor baru, seberapa kuatkah motor baru sekarang dan seberapa harus diperhatikannya motor baru sekarang. Jadi videonya sampai di sini dulu. Yang penting kalian sudah teredukasi dan nambah wawasan lagi tentang perawatan motor, karena setiap saya bongkar CVT mesti ada ilmu baru yang akan saya sampaikan, karena nggak semua untuk servis CVT itu akan tersampaikan semua, karena kan ilmu
ilmu tuh luas. Jadi ya sak metune pikiranku lah, sailingku lah, akan saya jabarkan satu persatu. Kalau ada kendala di satu titik, akan saya jabarkan di titik itu. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lelah-lelah menuntut ilmu, karena ilmu itu adalah titik di mana manusia akan dihargai. Jangan lupa bersyukur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.